semuanya, kami dari Kompon 6. Hari ini kami akan mempresentasikan judul berjudul Performance Audit atau Audit Kinerja. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih definisi dari audit kinerja tersebut. Jadi, audit kinerja adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, fungsi, program, dan kegiatannya. Jadi, evaluasi pada audit kinerja dilakukan terhadap tingkat ekonomi, efisiensi, keefektifan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Terus kepatuhannya terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan, dan membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasi hal-hal tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Misalnya seorang auditor ingin auditor itu menilai kinerja pada suatu bagian, misalnya accounting atau bagian adminnya atau bagian production misalnya atau yang lain-lain gitu ya. Jadi dari suatu auditor itu menilailah audit kinerja tersebut apakah seorang bagian production misalnya bisa mencapai target yang telah mereka tentukan gitu. Lalu tujuan audit kinerja, apa sih tujuan audit kinerja itu tersebut? Nah, menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi auditi atau pihak yang diaudit dengan membandingkan antara pencapaian di lapangan dengan target yang direncanakan semula. Nah, di sini saya kasih satu contoh, misalnya saya itu bagian HR. Jadi seketika seorang bagian accounting ingin merekrut orang, jadi mungkin sebelumnya kan HR sudah membuatkan pencapaian yang direncanakan gitu. Misalnya, mungkin perekrutan pada setiap orang itu saya melakukan perekrutan selama 5 hari. Itu udah plus training dan lain-lainnya ya gitu ya, 5 hari. Nah, seorang auditor itu akan menilai audit kinerja yang dilakukan oleh bagian HR ini, apakah benar mereka itu memakai waktu 5 hari atau lebih, atau bisa saja lebih kurang gitu. Jadi mereka akan menilainya. Kemudian memberikan informasi kepada pihak-pihak berkepentingan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Jadi mereka lihat apakah benar informasi, jadi mereka itu kasih tahu lah informasi-informasi yang terkait, jadi sehingga HR itu bisa mengambil keputusan, lalu memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja. Jadi memberikan saran apakah yang terbaik untuk bagian tersebut. Kemudian sasaran audit kinerja adalah seluruh kegiatan strategi pada auditi. Kegiatan strategi tersebut adalah kegiatan yang spesifik menunjang pengaruh signifikan terhadap keberhasilan kinerja auditi tersebut gitu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lucy. Berikutnya saya akan membahas mengenai manfaat audit kinerja. Seperti yang telah dijelaskan di awal, audit kinerja itu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan agar efektif dan efisien, sehingga terdapat beberapa manfaat audit internal. Yang pertama, untuk mengurangi biaya atau belanja, seperti menggunakan alokasi sumber daya secara optimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Berikutnya, untuk memperbaiki atau meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu perusahaan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, dan meningkatkan kesadaran manajemen terhadap perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Artinya, diperlukan informasi yang terbuka dan jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Berikutnya tentang perbandingan atau perbedaan audit kinerja dan audit keuangan. Untuk audit keuangan, objek auditnya adalah laporan keuangan, dan audit kinerja objeknya adalah organisasi, program, aktivitas atau kegiatan dan fungsi. Berikutnya, audit keuangan memiliki tujuan untuk menguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji material dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Sedangkan audit kinerja memiliki tujuan menguji tingkat ekonomi, efisien, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Untuk audit keuangan, sifatnya lebih ke kuantitatif atau keuangan yang berhubungan dengan angka dan tidak terlalu analitis. Sedangkan audit kinerja itu sifatnya lebih ke kualitatif dan sangat analitis. Untuk audit keuangan, dia tidak menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja, dan juga tidak mempertimbangkan analisis biaya manfaat. Sedangkan untuk audit kinerja, dia membutuhkan indikator kinerja, standar, dan target kinerja, juga untuk mempertimbangkan analisis biaya manfaat.
Untuk audit keuangan, waktu pelaksanaan auditnya tertentu, dan untuk audit kinerja dia bisa dilakukan sewaktu-waktu. Audit keuangan dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu, sedangkan audit kinerja itu untuk mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Untuk audit keuangan, dia tidak dimaksudkan untuk membantu melakukan alokasi sumber daya secara optimal. Berbeda dengan audit kinerja, dia memang dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal. Berikutnya mengenai keterkaitan atau hubungan audit kinerja dengan manajemen kinerja. Yang pertama, audit kinerja digunakan untuk melihat relevansi atau hubungan dan reliabilitas atau keandalan dan keakuratan dari sistem manajemen kinerja. Yang kedua, audit kinerja digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan kriteria, di mana kriterianya itu tepat untuk digunakan oleh manajemen kinerja. Yang ketiga, audit kinerja digunakan untuk mengevaluasi hasil. Hasil dari audit tersebut digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja perusahaan untuk di masa mendatang. Berikutnya, audit kinerja digunakan untuk mereview keterkaitan antara perencanaan strategi dengan ukuran-ukuran kinerja. Audit kinerja digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya keterputusan antara visi, misi, sasaran, dan tujuan dengan sistem pengukuran kinerja. Artinya sistemnya yang digunakan tuh harus tetap terpaku pada tujuan perusahaan. Berikutnya, audit kinerja membantu memperbaiki sistem pelaporan kinerja, yaitu dengan menetapkan standar pelaporan kinerja. Berikutnya, audit kinerja bermanfaat untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Karena audit kinerja itu dilakukan dengan membandingkan kinerja dari tahun ke tahun, kemudian dievaluasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk kedepannya. Berikutnya itu adalah pentingnya audit kinerja. Audit kinerja ini terdapat 3, yaitu audit kinerja ekonomi, audit kinerja efisien, dan audit kinerja efektif. Ketiga ini sama-sama bermanfaat bagi organisasi, fungsi, dan program. Pentingnya audit kinerja itu karena audit kinerja dapat digunakan untuk melihat relevansi dan reliabilitas sistem manajemen kinerja. Audit kinerja digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan kriteria kinerja yang tepat. Audit kinerja digunakan untuk mengevaluasi hasil. Audit kinerja juga digunakan untuk mereview keterkaitan antara perencanaan strategis dengan ukuran-ukuran kinerja. Audit kinerja juga digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya keterputusan antara visi, misi, sasaran, dan tujuan dengan sistem pengukuran kinerja. Audit kinerja juga membantu memperbaiki sistem pelaporan kinerja, yaitu dengan menetapkan standar pelaporan kinerja. Terakhir yaitu audit kinerja bermanfaat untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Selanjutnya itu penilaian ekonomis dan efisien. Jadi penilaian ekonomis dan efisien ini dilakukan untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran telah sesuai dengan visi dan misi organisasi. Selain itu, perlu dinilai juga kelogisan struktur tujuan dan sasaran. Sistem manajemen kinerja harus dipastikan telah memberikan kapasitas untuk pengendalian yang memadai atas hasil program. Entitas juga harus dinilai apakah telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara efektif. Terakhir, pastikan bahwa hasil dari kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya itu penilai efektivitas, itu dilakukan untuk menentukan apakah sumber daya yang digunakan sudah mencukupi untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh otorisator yang berwenang. Selain itu, sistem manajemen kinerja dipastikan telah memberikan pengendalian atas biaya yang memadai, serta apakah biaya program atau kegiatan sudah wajar atau rasional relatif terhadap hasil yang dicapai. Selanjutnya oleh Rina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan audit kinerja. Dalam tahapan audit kinerja ini terdapat 3 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap pelaporan. Pertama, mari kita membahas tentang tahap perencanaan.
Dalam tahapan perencanaan, survei pendahuluan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan survei pendahuluan, informasi yang harus diperoleh pihak-pihak yang terkait, dan teknik serta metode survei pendahuluan, dan diakhiri dengan uraian langkah-langkah pelaksanaan survei pendahuluan. Yang kedua itu ada pengujian atas sistem pengendalian internal, lalu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan, teknik yang digunakan, dan komponen pengendalian yang akan diuji oleh auditor. Yang ketiga, penetapan indikator kinerja dengan menguraikan tentang langkah-langkah penetapan indikator kinerja baik untuk audit kinerja atas satuan organisasi. Yang kedua itu ada tahapan pelaksanaan, di mana dilakukan pengukuran atau penilaian kinerja meliputi fase pengujian bukti, pengukuran, dan penilaian pencapaian kinerja dengan teknik audit dan metode sampling, serta diakhiri dengan penilaian hasil kinerja. Yang kedua ada analisis kinerja, menguraikan pengujian mendalam atas kelemahan sistem pengendalian intern dan langkah-langkah mengidentifikasikan penyebab tidak tercapainya target kinerja atau critical success factor. Terus yang terakhir itu nanti ada berita acara hasil dan tanggapan dari hasil audit. Terus yang terakhir itu ada tahapan pelaporan. Dalam tahapan pelaporan terdapat 3 langkah pengembangan laporan audit, yaitu yang pertama preparation atau persiapan, yang kedua itu review atau mengulang kembali hasil-hasil audit yang telah dikumpulkan, dan yang ketiga itu ada transmission. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja. Yang pertama, laporan audit kinerja harus secara objektif, dan yang kedua itu auditor tidak boleh terlalu overstate, jadi dia tidak boleh terlalu memberikan pendapat yang terlalu overstate. Dan yang ketiga, informasi disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten, jadi dia tidak asal menyampaikan informasi, tetapi dia didukung dengan bukti yang kuat. Yang keempat yaitu auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. Jadi hasilnya itu nanti ada pengakuan terhadap kinerja yang baik ataupun kinerja yang buruk. Dan yang terakhir itu yaitu auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mona Lisa. Halo semuanya, saya Mona Lisa. Saya akan menjelaskan mengenai teknik audit. Teknik audit ada 10. Nah, apakah itu? 10 itu yang pertama adalah verifikasi, yang kedua cek, yang ketiga observasi atau pengamatan, yang keempat pembandingan, yang kelima rekonsiliasi, yang keenam analisis, kemudian yang ketujuh adalah evaluasi, yang ke-8 voting, yang ke-9 tracing atau telusuri, yang ke-10 permintaan keterangan. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, verifikasi. Apakah itu verifikasi? Verifikasi merupakan pengujian secara rinci, meneliti tentang kebenaran dari sesuatu perhitungan, pembukuan, eksistensi dari suatu dokumen. Yang kedua, cek. Apa itu? Merupakan teknik dalam audit untuk menguji keberadaan sesuatu di lokasi. Yang ketiga, itu observasi atau pengamatan. Ini adalah pengamatan atas suatu objek secara hati-hati untuk tujuannya untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah itu benar-benar terjadi secara berkontinu dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang keempat adalah pembandingan, membandingkan dari data satu unit kerja dengan unit kerja yang lainnya. Kemudian atas hal yang sama dalam periode yang sama atau hal yang sama dalam periode yang berbeda. Kemudian dari pembandingan itu maka ditariklah kesimpulan.
Kemudian yang kelima, rekonsiliasi. Mencocokkan data-data yang terpisah mengenai satu periode yang sama, tetapi dikerjakan dengan unit kerja atau instansi yang berbeda. Kemudian yang keenam ini analisis, yaitu memecah atau mengurai data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi. Kemudian yang ketujuh adalah evaluasi. Cara untuk memperoleh suatu simpulan atau pandangan dengan mencari hubungan dan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh. Yang ke-8 adalah vouching. Vouching adalah menelusuri dari informasi yang telah disajikan hingga ke dokumen-dokumen pendukungnya menuju pada adanya bukti pendukung atau voucher. Kemudian yang ke-9 adalah tracing atau telusuri. Ini adalah suatu cara untuk menelusuri suatu transaksi atau voucher menuju hingga bagaimana informasi itu disajikan. Yang ke-10, permintaan keterangan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang kompeten. Oke, sekian dari presentasi via video kelompok kami mengenai teknik audit. Mohon maaf bila kita ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas atau yang kurang dimengerti. Maaf, harap dimaklumi. Terima kasih, sampai jumpa.